Apakah Yesua merayakan Sukot? Jawabannya ya. Yohanes 7 dan 8. Ya, Yohanes 7 dan 8. Sudah sering baca ayat ini? Ini menarik, saudara. Oke, kita bahas ya. Nggak usah pakai gambar. Ini masalahnya dua fatsal, saudara. Saya baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan supaya saudara dapat memahami. Kalau Yohanes 6 itu bicara mengenai tubuh dan darah Yesua. Oke, sekarang ini Yohanes pasal yang ke-7. Pakai ILT 3, sama-sama ILT 3 ya. Kita pelan-pelan. Kita akan lihat keindahannya. Saya akan bacakan. Dan sesudah hal-hal itu, Yesua berjalan di Galilea karena dia tidak ingin berjalan di Yudea, sebab orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Orang-orang Yahudi yang di mana yang berusaha membunuh Yesua? Yudea, Pak. Iya, Pak. Apa bedanya Yudea dan Galilea? Yudea itu Israel Selatan. Galilea masuk kerajaan Samaria, Israel Utara. Iya, jadi di tengah-tengahnya ada satu daerah yang namanya adalah Samaria. Ya, jadi pahami dulu. Peta Israel zaman dulu sama zamannya Yesua dengan zaman sekarang itu beda. Zamannya sekarang jadi satu. Tapi zamannya Yesua itu yang bagian Yerusalem itu adalah Yudea. Sedangkan Galilea, Laut Galilea atau apa itu namanya? Danau Galilea itu bagian utara. Nah, Galilea ini di daerah Galilea ini penguasanya siapa? Herodes. Ya, terima kasih, Herodes. Sedangkan di Yudea penguasanya adalah Pilatus. Pontius Pilatus. Pilatus. Ya, di tengah-tengahnya ada daerah yaitu daerah Samaria. Ya, jadi salah paham. Kemudian ayat 2 dikatakan dan perayaan tabernakel orang-orang Yahudi sudah dekat. ILT 3 pakai kata tabernakel. Tabernakel sama dengan pondok daun sama dengan Sukot. Jadi Yesua ada di posisi dekat perayaan Sukot saat itu di dalam Yohanes 7. 3, sebab itu saudara-saudaranya berkata kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea. Berangkat dari mana? Galilea. Karena Yesua ada di Galilea, Nasaret. Betul ya, Brisco ya? Nasaret di Galilea ya? Iya. Ya, terima kasih. Jadi, Yesua ada di daerah Galilea, daerah Nasaret, utara. Nah, karena perintah Yahweh di dalam imamat yang mengatakan 1 tahun harus berapa kali ke Yerusalem? 3 3. kali. Ya. Ya, karena itu saudara-saudaranya berangkat ke Yudea. Ini perayaan apa? Tabernakel, perayaan Sukot. Betul kan? Salah satunya harus perayaan Sukot. Mereka harus kumpul di Yerusalem. Ya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga dapat melihat pekerjaan-pekerjaanmu yang akan engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, bahkan dia sendiri berusaha untuk tampil di depan umum. Sekiranya engkau melakukan hal ini, maka nyatakanlah dirimu kepada dunia. Siapa yang bicara ini? Saudara-saudara Yesua, Pak. Ibu Yesua, Pak. Ibu Yesua. Ini yang bicara adalah saudara-saudaranya. Ayat 3. Betul? Saudara-saudaranya ngomong, nyatakan dirimu. Ingat loh, di titik ini mohon maaf, saudara-saudara Yesua itu belum percaya kepada Yesua. Belum. Ya, belum percaya. Yang percaya hanya murid-murid. Nanti setelah Yesua bangkit baru mereka percaya, saudara. Jadi belum. Karena apa? Ayat 5 ditulis, sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya, kepada Yesua. Tidak percaya, saudara. Ya. Karena itu Yesus pernah mengatakan, seorang nabi
Apa kelanjutannya? Ditolak, Pak. Ininya Tidak sendiri. dihargai di asalnya. Tidak dihargai di asalnya, di tempat dia dilahirkan, maksudnya dibesarkan. Saya bisa lihat, tidak percaya saudara-saudaranya. Ini mosok Mesias, dulur dewek, begitu saudara. Ya, itu bahasa Jerman. Ya, dulur dewek, ngerti ya? Ya, saya translatekan dalam bahasa Indonesia, saudara sendiri, ya, dulur dewek, ya, nggak percaya, saudara. Ini bahaya, saudara. Ya, kemudian, Saya itu seperti bapakku tuh Pak. Dia menentang orang ngandel ngono. oke, ada satu ayat yang setelahnya saya teringat. Rabi Saul mengatakan, kita menilai dia bukan dari secara fisiknya, tapi kita menilai berdasarkan spiritnya. Ini kritikal sekali. Ya, orang selalu meremehkan, oh dulurku, ya, oh saudaraku, ya kan? Dan akhirnya diremehkan. Padahal ada spirit anointing yang berbeda. Ini bahaya, saudara. Itu spirit penolakan. Saudara seringkali merasakan penolakan terhadap, maksudnya yang dirasakan dari saudara sekitar saudara, your family saudara. Ya, mereka pikir, "Wih, saya tahu masa kecilmu. Oh, saya mainan kemping sama kamu, mainan neker sama kamu, ya kan, dakon, ya kan, karambol, ya kan." Saudara paham nggak nih? Kemping, tahu kemping? Itu tutup botol itu loh, kemping, ya. Terus habis gitu, neker itu apa itu? Apa sih yang bulat? Kelereng itu Pak, main Kelereng, kelereng itu Pak. kelereng. Ya, kelereng. Aduh, lupa saya. Bahasa Jerman hilang, ingat saya. Ya. Wah, kamu sama-sama main peta umpet sama saya, oh, kamu masuk diurapi, saya tidak lah, gitu loh, saudara. Ngeri ya saya. Sama-sama makan jagung ya sama, makan apa itu namanya pecel ya sama-sama, makan ini ya sama kok. Iya kan? Masa aku sama bedanya sama kamu? Padahal nggak ngerti. Spirit dalam hidup saudara dan saya itu sudah beda. Ya, beda. Karena itu mereka enggak paham, enggak ngerti. Ya, itu yang terjadi. Nah, ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu Yesua berkata kepada mereka, saatku belum tiba, tetapi saatmu selalu siap. Ingat, Yesua bergerak di dalam timing yang tepat. Ya, pergerakan Yesua itu ada timingnya semua. Ya, ada 7 hari raya kan. Itu kan timing salah satu contohnya. Moedin. Bergerak di dalam ketepatan. Kalau belum tepat waktunya, nggak terjadi. Contohnya apa? Contohnya apa? Saat ibunya sendiri minta karena pesta itu kehabisan anggur, ya kan? Ibunya tahu ini bisa ini melakukan sesuatu ini. Wes nggak ngerti apa caranya, siapa tahu bikin air jadi anggur. Jadi ibunya kan bilang, itu perkawinan di Kana, sudah bisa baca sendiri. Ya. Do something, lakukan sesuatu. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Jadi ada ketepatan. Tapi ingat, kalau waktunya sudah tiba, yang ketinggalan loh. Hati-hati loh. Yesus sudah memperingatkan. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Rabi Saul mengatakan, seperti the twinkling of the eye. Tahu maksudnya? Sekejap mata. Itu terjadi. Karena waktunya sudah tiba. Saat waktu itu tiba, nggak ada yang siap, atau ada yang lengah, tinggalan. Hati-hati loh dengan waktu ini. Jangan meremehkan. Ya, jangan meremehkan. Oh, itu masih, bukankah ada ayat yang mengatakan apa itu namanya? Tidak ada satupun yang tahu waktunya. Ya, malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu. Anak pun tidak. Sering dipakai ayat itu. Padahal sudah dikasih tahu waktunya sudah dekat. Hati-hati, saudara. Waktu ini penting. Begitu lewat, hanya tinggal satu kata, yaitu apa katanya yang cocok setelah lewat? Goodbye. Baik.
penyesalan. Goodbye. Penyesalan. Getun, Pak. Getun. Ya, getun itu bahasa Jerman. Ya. Kemudian ayat 7 dikatakan dunia ini tidak dapat membenci kamu. Nah, ini dia. Kalau dunia mengasihi saudara, ini ada yang salah. Wah, dunia suka kepada saudara, berarti saudara serupa dengan dunia. Ya, betul kan? Dikatakan ayat 7, tetapi dia membenci aku. Nah, kalau dunia sekeliling saudara membenci saudara, ingat ya, membenci saudara itu bukan karena saudara bencekno, bukan, ya. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi bukan karena sifat saudara itu tidak menyenangkan, tidak, karena saudara berada dalam kebenaran Yeshua, maka dunia automatically akan membenci saudara. Ya, ditulis di sini, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi dia membenci aku karena aku bersaksi tentangnya, tentang dunia, bahwa perbuatan-perbuatannya adalah jahat. Saudara bisa lihat, seringkali kalau ada perbuatan jahat ditelanjangi, ya, yang menyatakan perbuatan itu jahat selalu dimusuhi, ya, tak? Biasanya kan gitu kan? Ya, jadi dunia itu akan membenci saudara dan saya. Karena saudara dan saya berfondasikan Davar Elohim. Ya. Ayat 8. Naiklah kamu ke perayaan itu. Aku belum naik karena perayaan itu. Karena saatku belum digenapi. Ya, jadi belum digenapi. Oke, kita lanjutkan. Ini agak sedikit panjang, tapi ada kekayaan yang luar biasa. Karena ini kan perayaan Sukot kan? Tabernakel kan? Ya, jadi kita dengarkan kesaksiannya Yeshua saat perayaan Sukot. 9. Dan sementara mengatakan hal-hal itu kepada mereka, dia tinggal di Galilea. Jadi Yeshua masih tinggal di Galilea karena waktunya belum tiba. Ayat 10. Namun ketika saudara-saudaranya telah naik ke perayaan itu, ya, telah naik ke perayaan itu. Padahal kalau dari Galilea menuju ke Yudea, nah itu naik atau turun? Turun, Pak. Galilea itu turun. Turun mestinya, tapi kok naik? Kenapa dikata naik di sini? Iya. Ya, bahasa King James-nya, but when his brethren were gone up. Betul, pakai kata naik. Gone up, pergi naik. Mengapa? Mengapa pakai kata naik? Gunung ya? Perbukitan. Yerusalem ada di gunung, yang Dataran tinggi, Pak. Dataran lebih tinggi. Tetapi ingat, dari segala penjuru, utara, selatan, timur, barat, orang kalau menuju ke Yerusalem harus mengatakan naik ke Yerusalem. Nggak boleh turun ke Yerusalem. Itu prinsip. Paham nggak di sini? Kita naik ke Gunung Elohim. Nggak boleh ngomong kita turun ke Gunung Elohim. Itu nggak boleh. Sudah paham ya? Jadi, walaupun Galilea di utara, dan seharusnya menurut peta, menurut Google Map, itu turun, saudara. Turun, ya kan? Turun ke Yerusalem. Nggak boleh ngomong itu. Harus ngomong naik. Karena arahnya ke Yerusalem. Yerusalem harus dikatakan selalu naik ke Yerusalem. Naik ke Gunung Elohim. Nggak pernah turun ke Gunung Elohim. Itu pelecehan itu namanya. Sudah paham ya? Oke. Kemudian, saya ulangi ayat 10. Namun ketika saudara-saudara telah naik ke perayaan itu, dia sendiri pun naik ke perayaan itu tidak dengan terang-terangan, melainkan secara sembunyi-sembunyi. Jadi Yesus datang ya, ke perayaan Sukot ya, datang ya. Nah, kemudian, ayat 11. Kemudian orang-orang Yahudi mencari dia dalam perayaan itu. Dan mereka berkata, di manakah dia? Maksudnya di mana Yeshua? Karena apa? Peraturannya apa? Setiap orang laki-laki harus menghadap Elohim, Yahweh, setahun 3 kali, salah satunya perayaan Sukot di Yerusalem. Jadi dicari. Dan saat cari, ternyata ada rumor, gosip. Gosipnya apa? Nomor 12. Dan ada banyak sungut-sungut mengenai dia di antara kerumunan orang itu. Jadi ada gosip, saudara. Ya. Di satu pihak mereka berkata, mereka gosip, ya, dia adalah baik. Jadi orang baik. Tetapi di pihak lain,
di pihak orang lain berkata tidak, malah dia menyesatkan orang banyak. Ya, ini opini manusia akan terpecah. Opini manusia akan terpecah. Yang satu ngomong baik, yang satu ngomong menyesatkan. Ya, jadi kalau sampai saudara mendapatkan perlakuan, perkataan, oh ini penyesat ini, grup penyesat PM ini, ya kan? Tenang saja saudara, tenang saja. Yeshua pun sudah dikatai penyesat. Tenang aja saudara ya. Kita tinggal ambil mahkota-mahkotanya saja, nggak usah emosional, ya udah biarin aja, ya kan? Kita rebut saja mahkota-mahkotanya. Puji Bapak Yahweh, ya kan? Jelas kan? Yeshua pernah mengatakan kalau engkau dibenci karena namaku, ada mahkota kemuliaan. Selesai cerita. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah mempertahankan diri. Ya, begitu harpazo kelihatan siapa yang penyesatnya, begitu aja, langsung kelihatan. Ya, oke. Selanjutnya, jadi nggak usah bingung kalau saudara sekeliling saudara ngomong, wah ini pengajaran penyesat ini, ya. Yang satu ini bisa menyesatkan banyak orang. Sudah tenang saja, saudara. Saudara nggak tersesat kok. Ikut Yeshua pasti nggak tersesat, ya. Jadi nggak usah bingung dengan perkataan orang. Itu hanya penilaian saja, ya. 13. Bagaimanapun juga tidak ada orang pun berbicara tentang dia di depan umum karena takut kepada orang-orang Yahudi. Loh, ini yang ngomong orang Yahudi atau takut sama orang Yahudi? Maksudnya apa? Mereka takut kepada pemimpin-pemimpin. Jadi cuman gosip. Ya, cuman berkata di belakang saja. Nah, 14. Namun, di tengah-tengah berlangsungnya perayaan itu, Yeshua naik ke bait suci dan mengajar. Yeshua menampilkan dirinya. Saat apa ini? Saat Sukot, perayaan. Jadi Yeshua ngajar saat Sukot. 15. Dan orang-orang Yahudi merasa heran, seraya berkata, bagaimana mungkin orang ini mengetahui kitab-kitab tanpa mempelajarinya? Perhatikan ayat 15. Lucu nggak? Dia itu disebut rabai. Loh kok ada perkataan sumbang seperti ini? Bagaimana mungkin orang ini mengetahui kitab-kitab tanpa mempelajarinya? Loh, orang Yahudi itu sejak kecil tuh diajari kitab. Sejak kecil itu sudah normal. Iya, nek saudara dan saya. Betul nggak? Ya kan, nek saudara dan saya diajari buku ini Ibu Budi, ya toh ini Bapak Budi, lah begitu saudara ya kan? Kalau orang Israel tidak kan? Kalau orang Israel diajari apa? Bereshit, ya kan? Terus kemudian dan seterusnya. Diajari saudara. Dan saudara dan saya enggak ya? Ya kan? Ini aneh ini orang. Orang Yahudi merasa heran bagaimana orang ini yaitu Yeshua mengetahui kitab-kitab tanpa mempelajarinya. Ini statement ngawur ini statement ya. Orang-orang saat itu ya. Kemudian ya, Yeshua menjawab kepada mereka. Dia berkata, ajaranku bukan milikku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, hati-hati dengan ayat ini. Ya, hati-hati dengan kata mengutus dan diutus. Seringkali banyak yang kepleset di sini. Oh, kalau gitu ada yang mengutus. Berarti ada dua pribadi, ngawur. Ya, bukan dua pribadi, ini dua dimensi. Satu dimensi ada dimensi alam supranatural, saudara. Ya, dari dimensi alam supranatural masuk ke dalam dimensi bumi natural, itu pakai kata diutus, begitu loh saudara. Tapi orangnya sama, pribadinya sama, ya, yaitu Bapak Yahweh yang ada di dalam dunia dimensi alam supranatural masuk ke dalam dunia alam fisik bumi ini, ya. Jadi itu jawabannya. Kemudian 17. Jika seorang bermaksud untuk melakukan kehendaknya, dia akan mengetahui tentang ajaran itu. Apakah hal itu berasal dari Elohim atau aku bicara dari diriku sendiri. Nah, ayat 18. Siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mencari kemuliaannya sendiri. Namun, siapa mencari kemuliaan Dia yang telah mengutusnya, dia ini adalah benar dan ketidakadilan tidak ada padanya. Saudara paham? Karena itu, ini prinsip yang saya pegang. Saya mau mengajarkan saudara berdasarkan apa yang ada di dalam daftar Elohim. Tidak keluar dari sana. Kalau sampai keluar, dari kalimat Yeshua ini, sudah dideteksi, kalau ada orang yang mengajarkan tidak mempunyai dasar fondasi, berarti dia itu mencari kemuliaannya sendiri.
Karena pakai konsepnya sendiri. Sudah bisa lihat? Paham ya? Jangan sampai ada yang menawarin saudara, kamu kepingin masuk Syamayim detik terakhir dengan menggunakan minyak kudus. Itu konsep sendiri. Saya harus terang-terangan kepada saudara. Hati-hati. Ya, kita harus kembali apa ada yang tertulis di dalam daftar Elohim. Saudara juga harus hati-hati. Oh, dasar Elohim itu juga ada yang dikembangkan atau gimana? Wah, itu usah hati-hati lah. Ya, kita harus punya betul-betul dasar yang benar. Ya, jadi hati-hati dengan pengajaran. Kemudian, ya, ayat 19. Bukankah Moshe telah memberikan Torah padamu dan tidak seorang pun di antara kamu melaksanakan Torah? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ya, jadi kembali lagi, setiap pengajaran saudara harus jadi dewasa, saudara cek kebenaran daftar Elohimnya di mana. Ya, saya tidak mau mengambil kemuliaan buat diri saya sendiri, nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Saya kepingin harpazo, saudara. Ya, saya kepingin harpazo. Ya, saya nggak mau tersandung. Ya, jadi segala kemuliaan hanya untuk Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Oke, kita lanjutkan. Ayat 19 kita udah baca. Ya, mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ayat 20, kerumunan orang itu menjawab berkata, engkau kerasukan roh jahat. Siapa yang berusaha membunuhmu? Di atas tadi kita sudah baca ya, ayat 21 atau 2 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yeshua. Betul? Pada saat ini dinyatakan, mereka menyangkal, kamu kerasukan roh jahat, siapa yang berusaha membunuhmu? Ini aneh ini. Betul kan? Jadi, prinsip dosa yang disembunyikan sama mereka, dibuka sama Yeshua, mereka akan mengelak. Tapi nanti akan dibuktikan sama Yeshua. Ya. 21, Yeshua menjawab dan berkata kepada mereka, aku melakukan satu perbuatan dan kamu heran. 22, sebab itu Moshe telah memberikan sunat padamu, bukan berarti itu dari Moshe, melainkan dari para leluhurmu. Jadi sunat berdasarkan bukan dari Moshe. Sunat berdasarkan dari mana? Dari Abraham. Ya. Dan pada hari Syabat kamu menyunat orang. 23, sekiranya orang menerima sunat pada hari Sabat yang karenanya Torah Moshe tidak dilanggar, adakah kamu marah terhadapku karena aku membuat seorang pulih seutuhnya pada hari Syabat? Jadi Yeshua mengajarkan kamu melakukan pekerjaan penyunatan pada saat Syabat itu nggak masalah lah. Aku menyembuhkan orang saat Syabat, kamu mau bunuh aku, itu ceritanya. Ya, ayat 24. Janganlah menghakimi berdasarkan penampilan, tetapi hakimilah pengadilan yang benar. Jadi harus mempunyai judgment yang benar. Ya, nggak boleh cuman berpihak ke satu sisi. Kemudian ayat 25. Kemudian beberapa orang di antara penduduk Yerusalem berkata, bukankah dia ini orang yang sedang mereka cari untuk dibunuhnya? Nah, ya toh. Saya bisa lihat, merasakan. Tadi di ayat-ayat pertama dikatakan, Yesus udah tahu. Banyak orang mau bunuh dia di Yudea. Dia sudah datang ke Yudea. Dia kasih tahu, kenapa kamu mau bunuh aku? Mereka menyangkal. Iya kan? Nah, ini kemudian ketemu lagi. Ya, dari beberapa penduduk, dia bilang, loh ini orang yang kamu mau bunuh. Nah, ya kan? Balik lagi kan peristiwanya. Dan kemudian 26, dan lihatlah dia berbicara secara terbuka, dan mereka tidak berkata pun kepadanya. Jangan-jangan sesungguhnya para pemimpin itu telah mengenali bahwa dia adalah benar-benar Hamasiah. Jadi terjadi kebingungan saat itu. Ya, terjadi kebingungan. 27, padahal kita sudah mengetahui orang itu, dari manakah dia berasal. Sedangkan Hamasiah tatkala dia datang, tidak seorang pun mengetahui dari mana dia berasal. Benar nggak ini? Benar nggak? Padahal kita sudah mengetahui orang itu dari mana dia berasal, sedangkan Hamasiah tatkala dia datang, tidak seorang pun mengetahui dari mana dia berasal. Benar nggak statement ini? Salah. Salah, Pak. Kalau yang benar bagaimana? Dari keturunan Daud ya. Herodes sudah Keturunan tahu Daud. Pak waktu ditanya kepada Iya. di Taurat dari Ibu di Bethlehem,
Jadi Mesias keluarnya dari Bethlehem. Saya bisa lihat, karena Yesua lama di Galilea, mereka kabur penglihatannya, pengertiannya. Saya bisa lihat, karena Yesua lama di Galilea, di Nazaret. Kalau di tracking, mereka seharusnya tahu, Yesua lahirnya di Bethlehem. Ya, jadi statementnya salah ini. Kemudian 28. Oleh karena itu sambil mengajar dan berkata dalam bait suci, Yesua berseru, kamu mengenal aku dan juga mengetahui dari mana aku berasal. Dan aku telah datang bukan dari diriku sendiri, tetapi Dia telah mengutus aku. Yang tidak kamu kenal adalah benar. Jadi Yesus mengatakan yang di atas, kamu mengenal aku dan juga mengetahui dari mana aku berasal. Ini secara fisik. Ya, secara fisik. Ya. Tapi Yesus mengatakan, ya, dan aku telah datang bukan dari diriku sendiri. Dia mempertegas bahwa mereka tidak mengenal ya siapa yang mengutus dia. Ingat ya, mengutus ini bukan masalah mengutus dan diutus, dua pribadi, tidak. Tetapi dua dimensi. Dimensi alam supranatural, spiritual, masuk ke dalam dunia fisik bumi. Ya, mereka tidak tahu. 29. Namun aku mengenal dia. Dia ini siapa? Yahweh, Bapak Yahweh. Ya, karena aku berasal dari dia dan dia juga telah mengutus aku. Ini hati-hati ayat ini. Ya, bukan dua pribadi, tetapi dua dimensi. Ya. Kemudian 30. Lalu mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak seorang pun menjatuhkan tangan kepadanya karena saatnya belum tiba. Ada timing. Di dalam Elohim itu ada timing semua. Kemudian 31. Namun banyak dari antara kerumunan orang itu percaya kepadanya. Ada yang percaya, saudara. Bila Hamasyah itu datang, akankah dia membuat tanda-tanda yang lebih banyak daripada hal-hal ini yang orang ini telah melakukannya? 32. Orang-orang Farisi mendengar ketika kerumunan orang itu memperguncingkan hal-hal mengenai dia. Dan orang-orang Farisi itu serta para imam kepala mengutus para pengawal agar mereka menangkap Yesua, menangkap dia. 33. Lalu Yesua berkata kepada mereka, tinggal beberapa saat aku ada bersamamu, dan aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. 34. Kamu akan mencari aku, dan kamu tidak akan menemukan, dan ke tempat aku berada, kamu tidak dapat datang. Kemana Yesus mau pergi? Kemana? Abraham, pangkuan Abraham. Bukan, ini maksud Yesua akan disalibkan. Berarti dari sini kita bisa melihat inilah Sukot terakhir. Inilah Sukot terakhir bagi Yesua. Ingat, setelah Sukot, berikutnya adalah perayaan apa? Setelah Sukot. Pesah, Pak. Pesah. Selesai. Pesah, dia bicara mengenai Pesah yang akan datang. Dia bicara mengenai Pesah. Ya, yaitu Yesua akan kembali ke Syamayim. Itu maksudnya. Ayat 35. Oleh karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada diri mereka sendiri, kemanakah dia akan segera pergi sehingga kita tidak dapat menemukannya? Apakah dia akan segera pergi ke perantauan di antara orang-orang Yunani dan mengajar orang-orang Yunani? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yesua tidak akan cross daerahnya dia. Ya, Yesua panggilannya adalah di Israel. Aku diutus untuk Domba-domba. domba-domba Israel yang terhilang. Jadi Yesua tidak diutus untuk bangsa lain. Tidak. Kita harus paham. Ya, konsepnya Yesua memberikan mandat kepada Israel, terutama Israel yaitu murid-murid. Murid-murid kan orang Israel, saudara. Ya, dan murid-murid inilah yang akan menyalurkan, menyebarkan ke seluruh dunia. Itu prinsip polanya itu seperti itu. Ya, jadi mereka berpikir kalau Yesua ke Yunani mengajar orang Yunani itu salah besar. Ya, kemudian 36.
Apa maksud perkataan itu yang dia katakan, kamu akan mencari aku dan kamu tidak akan menemukan, dan ke tempat aku berada kamu tidak dapat datang. Yeshua ngomong sama siapa ini? Murid-murid. Bukan, orang banyak. Oh, orang banyak, orang banyak. Ini Yeshua mengajar di bait Elohim. Ini bicara sama orang banyak. Saudara ngerti enggak? Ini kalimat berbahaya. Ke tempat aku berada, kamu tidak dapat datang. Berarti mereka masuk mana? Lautan api, Pak. Gehenna. Gehenna, Pak. Tempat penyiksaan orang kaya. Kenapa? Karena mereka menolak Yeshua. Saya bisa lihat? Ya, saya bisa lihat? Oke. Kemudian, dan pada hari terakhir, dalam megahnya perayaan itu, ya, Yeshua berdiri dan berseru sambil berkata, perayaan hari terakhir. Jadi, hari yang keberapa ini? Hari ke-8. 7. 7. Perayaannya 7 hari kan? Ya. Ya kan? Perayaan 7 hari. Amin. Ya, jika seorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Ini dia. Ini yang dinyatakan oleh Yeshua di hari terakhir perayaan Sukot. Kan Sukot 7 hari. Ya, di hari yang terakhir dia nyatakan, siapa haus, datang kepadaku dan biar dia minum. Saudara haus? Bukan haus secara fisik, tetapi haus secara spiritual. Haus secara spiritmu untuk dipuaskan, disegarkan. Dan hanya ada satu yang dapat menyegarkan kehausan manusia, yaitu Yeshua. Yeshua berkata, kalau kamu haus, datang kepadaku. Ya, datang kepadaku. Karena itu, saya hanya manusia biasa, ya, yang menolong saudara sebagai saudara seiman, supaya saudara bisa minum sendiri dari Yeshua. Ngerti maksudnya? Saudara yang harus bertumbuh, saya hanya menuntunnya saja. Dan itu hanya bagian yang Bapak Yahweh berikan. Saudara jangan datang kepada saya minta air kehidupan. Loh, saya tidak punya air kehidupan saya dari Yeshua. Saudara harus datang sendiri ke Yeshua. Setiap saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Yeshua. Saudara paham? Kesyamayim nggak bisa gandeng-gandengan, saudara. Oh, saya ngikut aja pelayanan menora nanti saat harpaso. Nggak bisa. Sendiri-sendiri. Karena itu, arah saudara harus sendiri-sendiri di hadapan Bapak Yahweh. Saudara harus jadi dewasa. Ya. Nggak cuma disuapi terus. Saudara harus bertumbuh jadi dewasa dengan baik dan benar. Bukan dewasa yang ngawur. Hati-hati. Ada dewasa yang ngawur. Buahnya ambisi dan sebagainya. Itu jerat. Hati-hati. Ya, jadi saya hanya mendorong saudara. Hanya memperlengkapi, mungkin saudara belum tahu ayat ini, ayat itu, saya berikan, ya saya sharekan, saya hanya sharing saja. Sehingga saudara bisa ikut tumbuh bersama-sama. Amen. Jadi, datang kepada Yeshua untuk mendapatkan air itu. Saudara harus punya pengalaman. Bagaimana leganya saat baca daftar Elohim. Saat merenungkan daftar Elohim. Saat melihat daftar Elohim. Saudara harus sampai bisa mendapatkan segar jiwaku. Seperti David mengatakan, seperti rusa yang haus. Ya kan, ada banyak lagu rusa, ya kan? Tapi tidak masalah, ya kan? Yang penting adalah bagaimana mereka mendapatkan kelegaan dari air kehidupan. Amen. Ayat 38. Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, nggak keluar dari kitab suci. Dari lubuk hatinya, sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Sudah bisa lihat? Ya, sudah bisa paham? Fondasinya kitab suci.
Tapi kalau saudara baca Femina, baca Kompas, baca Tribun, baca CNN dan sebagainya, dan saudara merasa terpuaskan, haus saudara, berarti saudara minum air got. Tahu air got? Ya, Selokan, Pak. ya, air selok. Semberan, Pak, semberan. Air kotor, Pak, air kotor. Itu air racun semua di situ. Jadi sumber yang menyegarkan kehidupan saudara adalah sebagaimana yang telah kitab suci katakan. Saudara paham? Ya, makan dan minum. Kemudian 39. Dan dia mengatakan hal itu mengenai siapa? Roh yang mereka yang percaya kepadanya akan segera menerimanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus, Ruach HaKodes belum tampil. Sebab Yesua belum dimuliakan. Ya, jadi arti kata dimuliakan di sini, Yesua belum Salibkan. Disalibkan. Diagungkan. disalibkan. Salibkan. Disalib belum. Saat itu disalibkan, darah tercurah, darahnya menutupi saudara dan saya, maka disitulah ruah Yahweh Elohim dicurahkan. Oke, kemudian ayat 40. Selanjutnya setelah mendengar firman itu, banyak orang dari kerumunan orang itu berkata, dia ini adalah benar-benar seorang nabi. Orang-orang lain, 41, orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Hamasia. Namun yang lain berkata, bukan, sebab adakah Hamasia datang dari Galilea? Nah, ini dia, saudara. Salah konsep kan? Karena Yesua lama di Galilea, di Nazaret. 42. Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasia datang dari benih Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal? Nah, ini yang baru benar. Mereka tidak mendeteksi Yesua dari Bethlehem. Ya, 43. Sebab itu terjadilah perpecahan di antara kerumunan orang itu karena Yesua. Jadi Yesua memecah. Yesua pernah berkata, aku datang bukan untuk membawa Damai. damai. Yesua datang tidak untuk membawa damai. Jadi slogannya Natalan itu keliru, saudara. Damai di bumi. Keliru. Betul kan? Lalu Yesus sendiri kok yang ngomong, aku datang bukan bawa damai kok. Tapi aku bawa apa? Pedang. Bawa pedang. Pedang dan memisahkan. Jadi keliru tuh konsepnya itu. Iya kan? Oke, haleluya. Biarin aja mereka keliru. Ya, mereka akan pasti ngomong ada damai. Ya, didamaikan. Siapa yang mau terima Yesua didamaikan dengan Elohim. Itu baru damai. Tapi Yesua datang itu nggak bawa damai, perpecahan. Lihat aja. Ada yang terima, ya kan? Ada yang terima kalau saudara dan saya terima Yesua, ada yang menolak, ada yang menyesatkan. Normal itu. Ya kan? Kemudian ayat 44. Dan beberapa orang dari antara mereka berniat menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menjatuhkan tangan kepadanya. 45. Kemudian datanglah para pengawal kepada para imam kepala dan orang-orang Farisi, dan mereka berkata kepada para pengawal itu, mengapa kamu tidak menyeret dia? Para pengawal itu menjawab, belum pernah seorang pun berbicara sedemikian rupa seperti orang itu. Saudara tahu kenapa para pengawal ini bicara seperti ini? Alasannya adalah Karena mereka mendengarkan kuasa dari Yesua, Pak, ketika berbicara. karena ada anointing. Karena ada pengurapan yang khusus. Di ayat yang lain dikatakan, ada tertulis yang menyatakan Yesua tidak berbicara seperti ahli-ahli Torah dan imam-imam Farisi. Betul? Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Dia berbicara beda.
Bisa karena apa? Di anointed. Karena dia diurapi. Ya. Oke. 47. Lalu orang-orang Farisi itu menjawab pada mereka, tidakkah kamu juga telah disesatkan? 48. Adakah seorang dari para pemimpin atau dari antara orang-orang Farisi yang telah percaya kepadanya? 49. Rupanya kerumunan orang ini jadi terkutuk karena tidak mengenal Torah. Nah, biasa nih. Ya, sok pinter. Ya kan? Mereka berkata, oh kamu tidak kenal Torah, jadi terkutuk. Ini yang berkata adalah orang-orang kepala, pemimpin-pemimpin. 50. Nikodemus. Seorang yang berasal dari antara mereka yang pernah datang kepadanya pada waktu malam. Masih ingat peristiwanya? Yohanes pasal 3 berkata kepada mereka, adakah Torah kita menghakimi orang kalau tidak terlebih dahulu mendengarkan dia dan mengetahui apa yang dia perbuat? Ini benar perkataan Nikodemus. 452. Mereka menjawab dan berkata, apakah engkau juga berasal dari Galilea? Nah, ini dia sentimen nih. Ya kan? Selidikilah dan perhatikanlah bahwa seorang nabi belum pernah muncul dari Galilea. Ya memang benar. Mereka nggak tracking. Wong Yesua sudah dilahirkan di Bethlehem. Nggak bisa lihat, kesalahannya bukan di Yesua, kesalahan di konsep mereka sendiri. Dan kemudian 53, dan mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Oke, jadi Fatsal, ini yang Fatsal yang ke-7. Fatsal yang 8, saya akan lanjutkan next meeting kita. Amin. Sangat luar biasa. Kalau kita Amin. lihat perjalanan Yesua, kita lihat dari segala sisi, kondisinya sangat-sangat menarik sekali. Ya. Dan itu menguatkan saudara dan saya. Yesua mengatakan, siapa haus datang kepada Yesua. Amin. Di luar sana saudara haus datang kepada Yesua. Ingat, juru selamat namanya Yesua. Dia orang Yehudi, namanya Yehudi. Jadi tidak pernah pakai ya nama Indonesia. Yesus nggak pernah. Jadi harus pakai aksara Yehudi, Yod, Shin, Waw, Ayin. Yesus. Amen.